Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga kalian tetap menjaga kesehatan selalu. Di sini saya perwakilan dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil makalah tentang kaidah pengembangan paragraf. Makalah ini disusun oleh 1. Fariyatul Mutia, 2. Ahmad Firdaus, 3. Indi Azza Alawiyah, 4. Aprilia Rizky Sri, 5. Ristiana. Pengertian paragraf. Paragraf atau alenia adalah suatu bentuk bahasa yang biasanya merupakan hasil penggabungan beberapa kalimat dalam upaya menghimpun beberapa kalimat menjadi suatu paragraf. Yang perlu diperhatikan adalah kesatuan dan kepaduan. Kesatuan berarti seluruh kalimat dalam paragraf membicarakan satu gagasan atau gagasan tunggal. Kepaduan berarti seluruh kalimat dalam paragraf itu kompak, saling berkaitan, mendukung gagasan tunggal suatu paragraf. Dalam kenyataannya, kadang-kadang kita menemukan alenia yang hanya terdiri atas satu kalimat, dan hal itu memang dimungkinkan. Namun dalam pembahasan ini wujud alenia semacam itu dianggap sebagai pengecualian karena di samping bentuknya yang kurang ideal juga ditinjau dari segi komposisi pembicaraan tentang paragraf sebenarnya sudah memasuki kawasan wacana atau karangan sebab formal yang sederhana, boleh saja hanya terdiri dari satu paragraf. Jadi tanpa kemampuan menyusun paragraf, tidak mungkin bagi seseorang mewujudkan sebuah karangan. Jenis paragraf berdasarkan tempat dan fungsinya dalam karangan terbagi menjadi 3, yaitu 1. Paragraf pembuka, 2. Paragraf penghubung, dan 3. Paragraf penutup. Nah, paragraf pembuka ini memiliki peran sebagai pengantar bagi pembaca untuk sampai pada masalah yang akan diuraikan oleh penulis. Oleh karena itu, paragraf pembuka harus menarik minat dan perhatian pembaca serta sanggup mempersiapkan pikiran pembaca kepada masalah yang diuraikan. Paragraf penghubung adalah semua paragraf yang terdapat di antara paragraf pembuka dan paragraf penutup. Paragraf penghubung berfungsi menguraikan masalah yang akan dibahas oleh penulis. Sedangkan paragraf penutup adalah memiliki fungsi untuk mengakhiri karangan atau bagian karangan. Dengan kata lain, paragraf ini mengandung simpulan pendapat dari apa yang telah diuraikan dalam paragraf-paragraf penghubung atau bisa juga berupa penegasan kembali hal-hal yang dianggap penting. Jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utama. 1. Paragraf deduktif dimulai dengan mengembangkan persoalan pokok atau kalimat utama, kemudian diikuti dengan kalimat-kalimat penjelas yang berfungsi menjelaskan kalimat utama. 2. Paragraf induktif adalah paragraf yang dimulai dengan mengemukakan penjelasan atau hal-hal terperinci, kemudian ditutup dengan utama. Paragraf ini dikembangkan dengan metode berpikir induktif, yakni dari hal-hal yang khusus ke hal yang umum. 3. Paragraf gabungan atau campuran, yakni paragraf yang inti gagasannya diletakkan pada bagian awal dan akhir. Dalam hal ini, kalimat terakhir berisi pengulangan dan penegasan kalimat pertama. 4. Paragraf tanpa kalimat utama. Paragraf ini tidak mempunyai kalimat utama, berarti pikiran utama tersebar di seluruh kalimat yang membangun paragraf tersebut. Bentuk ini bisa digunakan dalam karangan berbentuk narasi atau deskripsi. Selanjutnya, cara berlatih mengembangkan paragraf dapat dilakukan dengan membuat kerangka paragraf terlebih dahulu sebelum menulis paragraf itu sendiri. Sebagai contoh, dapat dilihat paparan di bawah ini. 1. Kerangka paragraf. Gagasan pokok atau keindahan alam di Tawangmangu makin surut. Gagasan penunjang, manusia telah mengubah segala-galanya
segala-galanya hutan, sawah, dan ladang, tergusur pohon-pohon, tidak ada lagi pagar bunga, sudah diganti gedung-gedung mewah dibangun. 2. Hasil pengembangan paragraf. Bernostalgia tentang indahnya alam di Tawangmangu hanya akan menimbulkan kekecewaan saja. Dalam kurun waktu 25 tahun, dinamika kehidupan manusia telah mengubah segala-galanya. Hutan, sawah, dan ladang telah tergusur oleh berbagai bentuk bangunan. Ranting dan cabang pohon telah berganti dengan jeruji besi. Pagar tanaman dan bunga yang dulu bermekaran dengan indahnya telah diterjang tembok beton yang kokoh. Batu-batu gunung telah menghadirkan gedung plaza megah yang menelan biaya triliun rupiah. Arus modernisasi dengan angkuhnya telah menelan kemesraan dan indahnya alam ini. Pengembangan paragraf dapat dilakukan dengan memperhatikan hal-hal berikut. 1. Susunlah kalimat topik dengan baik dan layak. 2. Tempatkanlah kalimat topik dalam posisi yang menyolok dan jelas dalam sebuah paragraf. 3. Dukunglah kalimat topik tersebut dengan kalimat-kalimat yang lebih detail. 4. Gunakan kata-kata transisi, frasa, dan alat lain di dalam dan di antara paragraf. Ada beberapa teknik atau cara mengembangkan paragraf yang dapat dilakukan. Teknik-teknik tersebut dapat dipaparkan sebagai berikut. 1. Secara alamiah. Dalam teknik ini, tulis sekedar menggunakan pola yang sedang ada pada objek atau kajian yang dibahas. 2. Klimaks dan anti klimaks. Gagasan utama dirinci dengan sebuah gagasan bawahan yang dianggap paling rendah kedudukannya. C. 3. Umum, khusus, dan khusus umum. Deduktif atau induktif. Cara pengembangan paragraf yang paling banyak digunakan adalah cara umum, khusus, dan khusus umum. Paragraf jenis ini lebih dikenal dengan istilah deduktif dan induktif. 4. Pengembangan dan pertentangan. Untuk menambah kejelasan sebuah paparan, seringkali penulis berusaha memperbandingkan atau mempertentangkan. Dalam hal ini, penulis berusaha menunjukkan persamaan dan perbedaan antara dua hal. Syarat perbandingan dan pertentangan adalah dua hal yang tingkatannya sama dengan dua hal itu mempunyai persamaan sekaligus pembeda. 5. Analogi. Analogi biasanya digunakan untuk membandingkan suatu yang sudah dikenal secara umum dengan hal baru yang belum dikenal. 6. Pengembangan paragraf dengan contoh-contoh. Sebuah generalisasi yang terlalu umum seringkali memerlukan contoh-contoh yang konkret agar pembaca tidak kebingungan. 7. Sebab akibat. Hubungan kalimat dalam sebuah paragraf dapat terbentuk sebab akibat. Dalam hal ini, dapat berfungsi sebagai pikiran utama dan akibat sebagai pikiran penjelas, demikian pula sebaliknya. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Selamat berdiskusi dan semangat pagi, selamat pagi, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.